Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat, Bu. Baik. Udah makan belum? Udah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, dimohon untuk memimpin doa. Mari kawan-kawan sebelum mulai belajar berdoa mulai. Doa selesai. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Siap. Luar biasa. Ibu awali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya hadir? Ada. Beberapa orang yang tidak. Hadir. Kenapa tidak hadir? Ada urusan. Ada urusan. Baik. Silakan dikeluarkan bukunya. Materi kita minggu lalu sampai mana? Bab berapa? Berapa nih? Bab 5, bab 6? Benar. Bab 5, Bu. Terjadinya siang dan malam. Ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dari bab 5 ini? Tidak. Kita lanjut ya. Yang satu, pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi sudah belum? Satu, pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Belum? Belum. Siapkan pulpen, buku. Satu, pengertian dan ciri-ciri. Ditulis. Pengertian dan ciri-ciri gagasan umum. Lanjut. Gagasan umum adalah suatu topik yang sedang dibicarakan. Kalau capek gini Kak. Senang dari. Oke, setelah kita mencatat tadi, Ibu akan menjelaskan apa yang sudah kita catat. Sebelum menjelaskan, Ibu mau koreksi. Beberapa dari kalian tulisannya sudah bagus. Iya Mbak, harusnya juga. Karena sebentar lagi kalian sudah kelas 9, ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang jelek itu jangan dibawa ke kelas 9. Harus ditinggalkan, harus dibuang dulu. Ibu lihat tulisannya Yuli, Esi, Aidil, Rispan, Audi, Nanda. Cuma lebih bagus maksud Ibu Alif sama Aidil tulisannya diperbaiki lagi. Oke? Apa yang harus kita catat? Pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Jadi yang kita bahas minggu lalu itu teks eksplanasi yang berjudul terjadinya siang dan malam. Kira-kira fakta atau bukan? Fakta kan? Bukan dibuat-buat, bukan dinada-nada, tapi terjadinya benar-benar nyata. Itulah yang dinamakan fenomena alam yang terbentuknya secara alami. Ya. Boleh kalian simak? Kalau di kalian tidak ada, berarti Ibu mendektekannya adalah secara ringkas. Ya. Ibu mendektekannya mengambil yang penting-penting. Setelah Ibu jelaskan nanti, kemudian kita ada sesi diskusi. Sesi mengerjakan soal. Soalnya gampang. Lanjut. Setiap teks mempunyai ciri dan jenisnya tersendiri. Ciri-ciri teks dapat diketahui berdasarkan struktur teks tersebut. Kita dapat melihat uraian-uraian yang dipaparkan dalam teks tersebut saat membaca. Secara tidak langsung, kita juga mencermati struktur teks tersebut. Contohnya kemarin terjadinya siang dan malam. Kalian kira-kira mencermati atau
terjadi inti dari sebuah pembahasan. Gagasan umum ini terdapat dalam sebuah paragraf. Berdasarkan gagasan pada setiap paragraf tersebut, pembaca dapat menentukan gagasan umum yang mencakup keseluruhan. Keseluruhan itu adalah semua. Gagasan umum teks diungkapkan secara tersurat maupun secara tersirat oleh penulis. Secara tersurat, gagasan umum dapat dilihat pada kalimat utama yang biasanya terletak pada bagian awal kalimat. Nah, itu disebut awal kalimat itu disebut gagasan umum atau gagasan utama. Pada kalimat utama biasanya terletak pada bagian awal, akhir atau awal dan akhir paragraf. Secara tersirat, gagasan umum terletak tersirat di dalam seluruh kalimat pada paragraf. Ibu pernah jelaskan kan paragraf itu apa sih? Kemudian alinea itu apa sih? Ya kan? Lanjut, berikut ini adalah cara untuk menentukan gagasan umum dalam sebuah teks. A. Coba baca ini. Bacalah teks dengan cermat. Stop. Bacalah teks dengan cermat. Dengan cermat itu maksudnya gimana? Dengan teliti, dengan meresapi apa yang kita baca itu dihayati, diingat-ingat dan dirasakan. Ya? Apapun itu ceritanya, cerita tentang fiksi, tentang novel atau apapun itu. Tapi yang kita bahas ini adalah teks eksplanasi. Bacalah kalimat demi kalimat dalam paragraf pada teks tersebut dengan cermat. Pahami pula hal yang sedang dibahas atau dibicarakan. Tentang apa sih yang kita baca? Kalian tuh harus tahu. Jangan ketika kalian membaca baru saja dibaca kemudian kalian lupa. Artinya kalian tidak mencermati. Lanjut. Paham yang A? B. Temukan kalimat utama teks. Cara kedua adalah menemukan kalimat utama pada setiap paragraf di dalam teks. Seperti yang telah kita ketahui, kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Kalimat penjelas adalah kalimat khusus yang mendukung kalimat utama tersebut. Ada ciri-ciri kalimat utama. Coba sebutkan. 1. Mengandung topik. 2. 3. Memiliki arti yang jelas. 4. Menentukan kata sambungan. 5. Paragraf itu kalimat utama ditandai dengan kata Kesimpulan. Seperti sebagai kesimpulan. Oleh karena itu, jadi, oleh sebab itu dan demikian. Yang C ada C. Oke. Enak kan kalau tulisan batu sapi itu mudah dibaca. Selain mudah dibaca juga mudah dipahami. Tapi kalau tulisan kalian ecek-ecek ataupun acak-acak itu pasti untuk membacanya saja malas, ya kan? Jadi tolong belajar di rumah, tidak hanya belajar di sekolah, tetapi juga belajar. Ibu mau kasih tahu satu hal. Hobi itu tergantung kebiasaan. Coba ibu mau tanya, hobi Alif apa? Main game. Main game kebiasaan kan? Kalau Alif tidak tahu caranya main game, Alif tidak bakal hobi, ya kan? Begitu juga dengan tulisan. Kalian tidak akan menyukai menulis apabila kalian tidak rajin menulis. Agar kalian menyukai menulis itu gimana caranya? Harus rajin menulis, perbaiki tulisannya ya. Memang tulisan tidak berpengaruh pada nilai, tetapi akan berpengaruh terhadap apa yang kalian baca pada bacaan kalian. Tidak hanya tulisan. Ibu mau kasih contoh buku ayat di sini. Maksud ibu masih rapi atau sudah jelek? Masih rapi kan? Enak tidak dipandang? Enak. Kalau bukunya masih rapi dan tidak banyak coretan itu enak dipandang. Begitu juga dengan tulisan. Ibu mau nanya, tapi maaf ya. Ini tulisan Alif, ibu sendiri yang bilang coret enak tidak dipandang? Tidak. Dipandang saja tidak enak, apalagi dibaca, ya kan? Benar nggak? Nah, ibu ngomong kayak gini biar kalian itu ada perubahan, biar kalian itu ada semakin hari semakin baik. Tunjukkan bahwa Cilo, aku sudah kelas 9. Aku harus lebih baik dari adik-adik aku, dari adik kelasku. Tidak hanya tulisan, tapi juga dari pakaian, dari sepatu, dari penampilan, semuanya harus dijaga. Karena itu bukan anak SD lagi. Kalian udah sebentar lagi kalian akan menginjak masa-masa dewasa. Ini masih masa remaja. Kemudian kalian akan menginjak ke masa-masa
Ini kan kalian masih kelas apa nih? Belum naik kelas. Hari ini tidak akan terulang lagi. Paham nggak? Paham nggak? Esok akan berganti hari. Contoh, ini tanggal 15. Kalau besok tanggal 15 lagi nggak? Tidak. Jadi begitu juga dengan perilaku, perbuatan, kata-kata, ya. Gunakan hari-hari kita itu berbuat kebaikan. Jangan sembarang ngomong, jangan sembarang berbuat yang tidak-tidak. Karena akan menyesali kemudian hari. Karena saya pasti mikir, suatu saat nanti ketika kalian sudah tua, sudah tidak berdaya, kenapa sih aku dulu tidak gini-gini? Kenapa sih aku dulu tidak pasti akan ada penyesalan, ya. Jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari. Paham? Kira-kira ada yang mau ditanyakan dari 1 sampai 2? Ada yang mau ditanyakan? Coba yang menurut kalian tidak paham itu di mana? Ada yang mau ditanyakan? Audi? Ada? Ini masih mengenai teks eksplanasi. Ibu rasa kalian sudah paham. Jadi setelah ini ibu akan menyuruh kalian mengerjakan soal. Soalnya itu ada 1 sampai 10. Cara mengerjakannya yang menurut kalian benar itu di yang menurut kalian tidak benar tidak. Paham? Ibu akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok. Ini kan siswanya cuma ada segini. Jadi bebas, yang perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, atau mau digabung juga boleh. Jadi ini soalnya ada 10. Yang menurut kalian benar itu di yang menurut kalian salah bisa. Soalnya ada 1 sampai 10. Soalnya mau didekatkan atau ditulis? Ditulis. Kalau begitu boleh masing-masing mendekat ke kelompoknya. Oke, udah siap kita koreksi? Siap. Nomor 1 boleh dibacakan dari Audi. Teks berisi penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana suatu fenomena alam yang terjadi. Betul atau tidak? Betul. Betul atau tidak? Betul. Silahkan disilang atau dibenarkan atau disalahkan masing-masing. Lanjut nomor 2. Semua informasi berdasarkan fakta. Betul atau tidak? Betul. Nomor 3 bacakan ini. Informasi bersifat keilmuan. Sains. Ya atau tidak? Ya. Tidak. Ya. Tidak. Karena ibu ulang ini itu fenomena alam yang benar-benar terjadi dan fakta. Mengecohkan kan? Lanjut. Lanjut nomor 4. Baca Rajil. Oh, kasih. Teks berisi tentang untuk melakukan suatu hal. Benar atau tidak? Benar. Nomor 5. Menjelaskan mengapa suatu terjadi sebagaimana adanya. Jawabannya benar. Nomor 6. Terdapat tesis dalam grup teori yang didukung oleh argumen. Benar atau tidak? Benar. Nomor 7. Terdapat hubungan sebab akibat. Benar. Fokus nomor 8. Fokus pembicaraan bukan manusia. Fokus pembicaraan bukan manusia. Benar atau salah? Fokus pembicaraan jadi manusia. Bukan manusia. Salah. Jawabannya salah. Nomor 9. Bertujuan meyakinkan orang. Benar. Nomor 10. Berkaitan dengan jenis teks lain. Sama. Silahkan ditulis beberapa yang ditulis. Gantian ya, gantian dari belakang dari Anda. Oke.
Sebelum pulang, silahkan dipimpin doa. Di salam doa. Kok beda? Tapi kalau tadi tidak sakit.